Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan murid baru teman-teman ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri di Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi yang mana ini mungkin masih ada orang tua ataupun calon siswa ya, ini mungkin yang masih bingung teman-teman ya, terkait dengan cara memilih sekolah ya. Nanti di sini teman-teman yang perlu kalian pahami, di sini ada 3 perbedaan rayon teman-teman ya. Ini kalau kalian amati ya, jadi rayon dengan zona itu sama ya. Kalau tahun ini namanya adalah rayon, kalau tahun lalu ya itu namanya adalah zona. Ini yang perlu kalian pahami dulu teman-teman ya. Nah, terus nanti teman-teman harus bisa membedakan ya. Jadi pahami ya, mau di SMA ya atau mau di SMK. Karena nanti di dua jalur ini beda ya, jadi beda dalam apanya ya, dalam memilih sekolah itu dalam rayon ya, luar rayon atau ada namanya luar rayon yang berbatasan. Ini tentunya kalian harus paham dulu mau daftar di SMA atau mau daftar di SMK, karena kedua jenjang ini beda untuk aturannya. Itu ya, nanti kita coba akan jelaskan kembali ini perbedaan untuk jumlah memilih sekolah dan juga aturan. Nanti kalian itu bisa mendaftar di jalur misalkan jalur afirmasi misalkan, itu kalian hanya bisa memilih di dalam rayon, luar rayon atau luar rayon berbatasan gitu ya. Nah, ini mungkin yang juga masih bingung ya, jadi untuk pembagian wilayah rayon ya, ini sudah sering kita sampaikan bahwa ini dasarnya adalah KK atau SKD ya, jadi KK atau SKD atau mungkin teman-teman ada yang menggunakan SKPD ya. Ini adalah dasarnya. Jadi ketika kalian melihat rayon itu yang pertama dilihat adalah KK-nya. Kalian itu masuk di kabupaten atau kota mana, terus berada di kecamatan mana atau berada di kelurahan mana itu ya. Nah, oke, nanti kita akan cek dulu untuk cara memilih sekolahnya bagaimana sih di dalam rayon itu, luar rayon dan luar rayon berbatasan. Mungkin ini yang membedakan adalah ini teman-teman ya, luar rayon berbatasan. Bagaimana nanti jika di dalam luar rayon berbatasan tidak ada nama sekolahnya, kalian boleh nggak sih memilih sekolah lain gitu ya. Nah, kita ingatkan dulu mungkin bagi teman-teman yang belum bergabung ya di grup ya, mungkin untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat teman-teman ya, karena nanti kalau video kan ada proses ya, tapi kalau nanti di grup ya mungkin nanti ada informasi terbaru yang akan saya sampaikan di grup. Nanti teman-teman bisa scan ya kode QR code yang tampil di tampilan layar kaca Anda. Oke, kita akan mulai teman-teman untuk cara memilih sekolah. Ini di dalam rayon ya, atau di luar rayon atau di luar rayon berbatasan ya. Jadi nanti ada 3 poin ya, ada 1 di dalam rayon, yang kedua adalah di luar rayon, yang ketiga adalah di luar rayon berbatasan. Ini kalian harus paham dulu ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan ya, kalian mau daftar di SMA atau mau daftar di SMK, karena ini sudah beda aturannya dalam proses memilih sekolah. Oke, clear ya sampai di sini. Saya rasa semua harus paham dulu. Oke, yang berikutnya kita akan mulai teman-teman untuk pembagian rayon. Ini sudah muncul ya. Jadi kalian bisa masuk di sini ya, di spmpjatim.net. Di sini ada menu namanya wilayah rayon. Nah, untuk melihat rayonnya ini ya, kalian yang pertama kali ya, jadi kalian harus tahu kakaknya dulu. Ini ya, ada namanya kartu keluarga ya. Jika kalian menggunakan kartu keluarga atau kakak saat pengambilan PIN ya. Saat pengambilan PIN itu kan ada 3 proses teman-teman ya. Ada 3 pilihan maksud saya ya. Jadi ada bisa menggunakan kakak, bisa menggunakan SKD ya, atau bisa menggunakan SKPD. Ini tergantung dari masing-masing kondisi siswa, itu tentunya berbeda. Paham ya? Jadi nanti yang pertama kalian cek dulu, kalian nanti ketika ambil PIN ya, itu yang digunakan apa? Apakah kakak atau SKD atau SKPD. Tentunya di 3 pilihan ini juga ada syaratnya masing-masing. KK itu bisa digunakan jika seperti apa, SKD itu seperti apa, dan lain sebagainya. Mungkin kalau belum jelas ya, kalian bisa cek di sini ya. Kita sudah membuatkan tutorial, nanti masuk aja di mastiokadr.com teman-teman. Kalian bisa klik di SPMB tutorial SPMB 2025. Ya, nanti yang membahas mengenai KK ya. Jadi yang membahas kakak, kalian tinggal searching aja ya, ketik aja kakak seperti ini. Ini ya, misalkan Pak kakaknya baru atau kurang dari 1 tahun, kalian bisa tonton dulu videonya ini. Ya, jadi sebelum tanya kalian mungkin bisa cek dulu ya. Nanti biasanya pertanyaan kalian itu akan masuk di video ini, ya. Terus berikutnya kakak itu yang bisa digunakan untuk daftar atau pengambilan PIN itu apa? Nanti di sini sudah ada. Termasuk nanti misalkan SKD ya, Pak terkait dengan SKD ini sudah kita bahas
mengenai siapa saja sih siswa itu yang bisa menggunakan SKD atau surat keterangan domisili ataupun SKPD. Ya, jadi teman-teman nanti sebelum bertanya ya, teman-teman bisa cek dulu ya video-video yang sudah kita buat di dalam playlist ini ya. Kita buat playlist namanya SBMP 2025. Oke, semoga bisa dipahami sampai di sini. Oke, yang pertama untuk melihat rayon itu yang perlu diperhatikan itu adalah ini teman-teman ya. Jadi KK itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada namanya KK kabupaten, ya ada namanya KK kota. Ya, jadi kalian harus cek dulu di sini ya, apakah kalian itu berada di kabupaten atau kota. Ini contohnya kalau Kediri itu akan ada dua ya. Kediri itu ada kota, ada kabupaten. Misalkan kalau nanti kalian cek di sini ya, nah, kalau kalian ketikkan misalkan Kediri ya, itu mesti akan muncul dua. Nah, itu ya. Misalkan Madiun itu juga ada dua teman-teman ya. Jadi kalian itu berada di kota Madiun atau kabupaten Madiun. Nah, biasanya KK yang kota itu biasanya akan diberikan informasi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada kabupaten atau kota, bunyinya adalah Kota Kediri. Berarti kalian itu posisinya di kabupaten atau kota Kediri. Ya, berarti kalian ini kan atau ya. Jadi atau itu pilih salah satu. Berarti kalian berada di Kota Kediri. Tapi kalau kabupaten ini biasanya kotanya tidak muncul ya. Nah, ini biasanya nih kalau kabupaten ini tidak ada nama kotanya. Jadi langsung kabupaten kota bunyinya Kediri, ini berarti kalian berada di kabupaten. Nanti milihnya di sini ya berarti yang kabupaten di sini ya. Nah, tapi kalau kota ya, sekali lagi tak kasih contoh nanti biar tidak bingung ya teman-teman. Kalau kota ini biasanya ada bunyinya seperti ini, Kota Kediri. Ya, di sini ya. Nah, ini ada namanya Kota Kediri. Jadi kalian harus paham dulu kalian itu berada di mana, apakah berada di kabupaten atau berada di kota. Oke ya, Fik ya, sampai sini paham ya. Oke, yang berikutnya setelah kalian lihat di sini, kalian lihat di bagian di sini ya. Nah, di sini ada kelurahan atau desa. Ya, kelurahan atau desa. Ini kalau kota ya langsung bunyinya seperti itu. Kalau kabupaten sama ya. Jadi enggak ada ya. Kota kelurahan enggak langsung. Ya, desa atau kelurahannya langsung. Tak kasih contoh misalkan yang ini dulu ya. Ini kabupaten ya. Nah, Kabupaten Kediri ya, Kabupaten Kediri. Ya, ini ada Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan. Ya, jadi tinggal dipilih aja ya, berarti Kabupaten Kediri. Ya, Kabupaten Kediri ya, pilih aja Kecamatan Tarokan. Kecamatan Tarokan ya, di desa mana? Tarokan. Ya, nah kalian lihatnya dari sini ya. Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, kabupatennya adalah Kediri. Ya, seperti tinggal klik cari. Nah, ini nanti di sini akan muncul ya. Nah, di sini kalian akan muncul yang namanya wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon berbatasan. Ya, artinya berbatasannya apa? Artinya misalkan ya kalian berada di ini Tarokan-Tarokan, ini berarti kalian itu masuk di rayon 3 Kabupaten Kediri. Ya, kalian berada di rayon 3 Kabupaten Kediri. Paham ya? Nah, yang dimaksud dengan berbatasan rayon itu apa? Berbatasan rayon itu adalah di sini, contohnya adalah ini. Ini adalah rayon 2 Kabupaten Kediri, kan sama-sama di kabupaten ya, sama-sama di kabupaten. Ini kabupaten tapi kamu berada di rayon 3. Nah, mungkin teman kalian nanti ada yang berada di rayon 2. Nah, ini artinya sama-sama di dalam rayon, ini artinya berbatasan antar rayon. Itu ya, paham ya teman-teman ya. Jadi kalian berada di rayon 3 Kabupaten Kediri, mungkin temanmu nanti ada yang di rayon 2 Kabupaten Kediri. Nah, ini artinya berbatasan ya, karena kalian tuh berada wilayah dalam rayonnya adalah ini. Nanti yang dimaksud dengan berbatasan luar rayon, ya ini wilayah luar rayon yang berbatasan, berarti nanti kalian rayon 3 itu berbatasan dengan rayon 2 ya di Kabupaten Kediri, atau dengan rayon 4 di Kabupaten Kediri, atau dengan rayon 5 di Kabupaten Kediri. Ya, paham teman-teman ya, ini yang disebut dengan perbatasan rayon ya, ini dalam kabupaten atau kota. Nah, tapi kalau nanti kalian sudah luar rayon berbatasan dengan kabupaten atau kota lain ya, misal kabupaten lain, ini namanya ini ya. Nah, ini kalau namanya ini adalah berbatasan dengan rayon kabupaten atau kota lain. Ya, karena apa? Kalian berada di rayon 3 Kabupaten Kediri, kalian berbatasan dengan Nganjuk ya, karena Kediri dengan Nganjuk itu kan berbatasan ya, berbatasan. Makanya di sini namanya adalah berbatasan rayon dengan kabupaten atau kota lain. Oke, sampai di sini paham ya. Saya rasa sampai sini harus clear dulu. Kalian harus paham kalian berada di rayon berapa. Kalian berbatasan dengan sesama rayon ya. Rayon di Kabupaten Kediri tadi ya. Di sini ada rayon 2, ada rayon 4, ada rayon 5. Terus ada berbatasan dengan luar rayon kabupaten atau kota lain. Ya, misalkan ada Kabupaten Nganjuk ya. Terus misalkan di sini ada Kota Kediri. Itu yang harus kalian pahami dulu. Oke, sekarang kalian ini sudah clear. Yang berikutnya adalah kalian harus paham dulu yang namanya jumlah memilih sekolah. Ya, misalkan nanti Pak saya mau daftar di tahap 1 misalkan. Tahap 1 itu bisa mendaftar berapa sekolah.
ya. Terus yang kedua, ini kalian bisa daftar di luar rayon ya, atau luar rayon yang berbatasan, atau kalian bisa mendaftar di luar rayon. Ini kalian harus paham ya. Sorry, ini dalam rayon ya. Ya, misalkan di tahap 1 ya, misalkan jalur afirmasi, jalur prestasi lomba, terus jalur pindah tugas, itu kalian bisa mendaftar hanya satu sekolah ya, yaitu apakah di dalam rayon, luar rayon, berbatasan, atau di luar rayon. Ini kalian harus paham dulu. Nah, untuk jumlah memilih sekolah, kalian bisa cek dulu video saya di sini ya. Di sini kalian cari yang namanya jumlah. Ini ya, jumlah maksimal memilih sekolah. Di sini kita sudah bahas. Atau mungkin kalau nggak mau melihat video ya, Pak saya nggak mau lihat video lah. Oke, karena bisa membaca di sini. Ya, kalau melihat video nggak mau, membaca nggak mau, ya itu repot ya. Jadi juga repot ya, karena sudah diberikan panduan, diberikan untuk suruh membaca, sudah nggak mau, ya itu repot ya. Karena ya bagaimana kita bisa memberikan informasinya. Itu ya. Jadi kalau yang mau lihat video silahkan dicek ini ya, jumlah maksimal memilih sekolah. Kalau mau membaca, kalian bisa cek di sini ya, di mastiukadr.com. Di sini juga sama, jumlah maksimal dalam memilih sekolah atau jurusan. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya. Pak, saya mau daftar di jalur afirmasi misalkan. Afirmasi itu kan ada dua, mau daftar di SMA atau mau daftar di SMK. Nah, di sini beda teman-teman ya. Nah, misalkan afirmasi ya, di sini jelas ya. Kalau kalian mau daftar di SMA, itu kalian bisa memilih satu sekolah ya, satu sekolah tok SMA ya, yang dituju di wilayah dalam rayon ya, atau wilayah luar rayon yang berbatasan. Sudah clear ya, di sini luar rayon yang berbatasan, jadi harus berbatasan. Jadi misalkan tadi ya, contohnya misalkan kalian berada di Tarokan, ini berarti kalian dalam rayonnya ini ya. Nah, kalau berada di luar rayon yang berbatasan, berarti nanti kalian tidak bisa keluar kabupaten kota ya. Jadi ya, karena rayon yang berbatasan. Nah, rayon berbatasan berarti tadi ya, rayon 3 Kabupaten Kediri, berarti nanti ada rayon 2 Kabupaten Kediri, rayon 4 Kabupaten Kediri, rayon 5 Kabupaten Kediri. Nah, ini ya, ini karena bahasanya adalah luar rayon yang berbatasan. Jadi luar rayon dalam satu rayon. Paham ya? Tapi kalau untuk SMK ini bebas ya. Kalau SMK kan bisa memilih ya di dalam rayon ya, dalam rayon ini kan ya, contoh aja misalkan ini ya, dalam rayon. Nanti kan kalau SMK kan tidak ada, karena memang SMK itu tidak ada pembagian rayon, makanya SMK tidak muncul. Ya, nah dimaksud dengan dalam rayonnya SMK yaitu berarti kalian berada di mana, Kabupaten Kediri misalkan ya. Nah, sekolah yang ada di Kabupaten Kediri itu dimaksud dengan dalam rayonnya. Nah, yang dimaksud dengan wilayah luar rayon ini berarti semua SMK yang berada di luar Kabupaten Kediri. Misalkan kakak kalian itu adalah Kabupaten Kediri. Clear ya? Nah, jadi kalau yang tanya, Pak SMK kok nggak ada? Memang SMK itu tidak ada pembagian rayon. Nah, yang dimaksud dengan dalam rayon di sini ya, dalam rayon di sini adalah dalam rayon semua sekolah yang ada di Kabupaten Kediri. Ya, sedangkan yang dimaksud dengan luar rayon berarti semua sekolah yang ada di luar Kabupaten Kediri. Oke, bisa dipahami ya, clear ya. Terus nanti untuk jalur mutasi sama. Nah, yang membedakan, nah ini yang membedakan adalah di jalur prestasi hasil lomba ya. Di jalur prestasi hasil lomba ini kalau SMK ya, SMK tidak ada perubahan ya, SMK los ya. SMK itu los, bisa di dalam rayon atau wilayah luar rayon. Tapi kalau SMA teman-teman, ini berbeda di jalur prestasi hasil lomba. Nah, yang dimaksud di ini nanti sama ada ya, sama hubungannya dengan jalur domisili ya, atau di jalur nilai. Nah, di sini kalau untuk SMA ya, kalian bisa memilih ya, ini di dalam rayon ya, wilayah luar rayon dalam satu kabupaten atau kota ya, wilayah luar rayon dalam satu kabupaten atau kota. Nah, berarti kan sama ya. Jadi kalau kalian wilayah dalam rayon di rayon 3 Kabupaten Kediri, berarti luar rayonnya ya, luar rayon yang berbatasan ya. Ini nah, ya, wilayah luar rayon dalam satu kabupaten atau kota ya. Jadi wilayah luar rayon yang dalam satu kabupaten kota berarti di sini. Nah, ini ya, nah tadi ya, yang intinya luar rayon dalam satu kabupaten atau kota ya, berarti kan di Kabupaten Kediri ya, berarti nanti kan bisa memilih di rayon 3, bisa memilih di ya, luar rayonnya berarti rayon 2, rayon 4 dan rayon 5. Clear ya? Nah, terus atau wilayah luar rayon pada kabupaten atau kota yang berbatasan. Nah, ini ya, ini bedanya untuk di jalur prestasi hasil lomba sama nanti di jalur domisili, di jalur domisili tidak bisa ya, karena domisili hanya dalam rayon ya. Nah, di luar di jalur nilai ya, nilai akademik. Nah, maka dilihat di layar akademik nanti di sini ya, di akademik kalian bisa namanya ini ya, di luar rayon kabupaten kota yang berbatasan. Jadi artinya misalkan kalian berada di Kabupaten Kediri ya, wilayah dalam rayon adalah rayon 3 Kabupaten Kediri. Nah, yang dimaksud dengan ini ya, wilayah luar rayon ya. Nah, wilayah luar rayon
kabupaten atau kota yang berbatasan ya, karena Kediri itu berbatasan dengan Nganjuk ya, jadi nanti kalian luar rayon perbatasannya. Ini artinya kan luar rayon yang berbatasan dengan kota atau kabupaten lain ya. Jadi Kabupaten Kediri nanti kalian bisa daftar di rayon 1 Kabupaten Nganjuk, rayon 2 Kabupaten Nganjuk, rayon 4 Kabupaten Nganjuk, atau mungkin bahkan kalian bisa daftar di rayon 1 Kota Kediri, rayon 2 Kota Kediri. Jadi artinya luar rayon pada kabupaten atau kota yang berbatasan ya, karena Kediri itu berbatasan dengan Nganjuk, berbatasan dengan Kota Kediri. Jadi ini yang nanti kalian bisa memilih sekolah-sekolah saat kalian mau daftar itu ya. Jadi itu perbedaan dari wilayah rayon dalam luar dan luar perbatasan itu ya. Terus ada domisili. Wajib di dalam rayon ya. Nah, jadi kalau domisili sekali lagi ya, wajib di dalam rayon untuk SMA, sedangkan untuk SMK ini bebas ya. SMK bisa di dalam, bisa di luar. Sedangkan untuk jalur prestasi akademik ya, ini kalau untuk SMA ya, SMA ini sama dengan jalur lomba tadi ya, tapi bedanya dia bisa memilih 3 sekolah, bisa dalam rayon semua, atau 2 dalam rayon, satu luar rayon ya, satu luar rayon dalam kabupaten atau kota luar rayon yang berbatasan ya. Ini untuk jalur nilai, jadi nanti kita bahas sendiri ya. Oke, sekarang kita akan ke tema ya. Jadi cara memilih sekolah, apakah kalian mau memilih di dalam, luar, atau luar yang berbatasan gitu ya. Kita kasih contoh, misalkan kalian kunjungi di sppjatim.net ya, kita kasih contoh misalkan di pendaftaran afirmasi ya, afirmasi dan mutasi ini kan sama ya, sama. Dia hanya bisa memilih yang di luar rayon berbatasan juga. Prestasi hasil lomba juga sama, nilai UTS SMA juga sama ya. Kalau domisili ini harus dalam rayon semua. Terus kalau SMK sekali lagi bebas ya, jadi nanti untuk batasan-batasan memilih sekolah sekali lagi kalian nanti bisa baca ya, baca di jumlah maksimal rayon ini, atau kalian bisa cek video kita sebelumnya ini ya. Oke ya. Nah, berikutnya di sini teman-teman, setelah kalian login ya, nah ini setelah kalian login ya, di sini ya, setelah kalian login ya, di daftar itu kan pilih pendaftaran jalurnya apa, terus kalian seperti biasa NISN, PIN, tanggal terbit KK, jalur pendaftaran silahkan dipilih salah satu. Nah, di sini nanti teman-teman setelah masuk ya, setelah berhasil login, ditampilkan data peserta, setelah itu memilih sekolah. Nah, di sini nanti di sini nanti kalian akan menemui pilihan. Ini untuk tahap 1 ya, teman-teman ya. Tahap 1 kan hanya bisa mendaftar di 1 sekolah saja. Pak, bagaimana kalau mendaftar lebih dari sekolah, misalkan 2 atau 3 sekolah? Nah, kalian tonton aja di sini ya. Nah, kalian ketikkan aja 2 atau 3 gitu ya. Nah, ini ya. Cara daftar 2 atau 3 sekolah ini sudah kita bahas, bagaimana sih cara daftar lebih dari 1 sekolah. Clear ya? Nah, ini saya contohkan untuk tahap 1 ya. Tahap 1 kalau kalian mau memilih SMA berarti kena aturan tadi. Ya, kena aturan tadi, berada di dalam rayon atau luar rayon yang berbatasan kalau SMA. Kalau SMK bebas. Ya, jadi kalau nanti pilih SMA, teman-teman, maka ketika pilih SMA di sini langsung kalian pilih sekolah. Nah, maka di sini nanti akan muncul teman-teman ya. Nah, nama-nama ini akan muncul. Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Nah, di sini teman-teman, misalkan kalian tadi ya, kakaknya adalah Kabupaten Kediri ya, misalkan Kabupaten Kediri misalkan. Nah, maka nanti yang berbatasan ya, karena tahap 1 itu di tadi ya. Nah, kalian bisa memilih di perbatasan. Maka ini Kota Kediri misalkan, ini kan berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Ya, misalkan nanti ada Jombang misalkan. Jombang kan juga berbatasan. Nah, tapi tergantung nanti dilihat kalian berada di wilayah mana. Kalau Tarakan kan nggak bisa daftar di Jombang ya. Nah, misalkan kalau Jombang itu biasanya yang pinggiran sana ya, misalkan Kandangan misalkan. Kandangan di sini juga dipilih Kandangan misalkan. Ya, Kandangan. Nah, di Kandangan ini bisa kalian misalkan daftar ke Jombang ya. Nah, misalkan di Jombang, di Blitar, tapi kalian tidak bisa ke kota ya, karena tidak bisa, ada perbatasannya. Ini ya, jadi nanti muncul sekolah-sekolah di sini yang di dalam rayon dan juga di luar rayon yang berbatasan, karena kalian memilih SMA. Itu ya, jadi kalian nanti harus paham dulu aturan dalam memilih sekolah. Itu ya. Nah, nanti di sini tinggal pilih aja ya, yang berbatasan dengan kabupaten kota yang masuk di dalam rayon itu mana. Ya, jadi sekali lagi ini yang Kabupaten Kediri ya, rayon 1 berarti ini disebut rayon 2, ini berarti yang dalam rayon ya, jadi dalam satu kabupaten atau kota. Kalau kota lain berarti luar rayon, luar kabupaten atau kota yang berbatasan, itu ya. Sudah selesai, tinggal dipilih aja ya. Di sini nanti sudah muncul pilihan sekolahnya ya, jadi sudah muncul pilihan sekolah, nanti kalian tinggal pilih saja mau pilih di dalam rayon atau di luar rayon yang berbatasan untuk SMA. Terus kalau untuk SMK ini bebas ya. Kalau SMK kan bebas ya, kalian
tinggal pilih SMK. Nah, di sini kalian bisa pilih ya, mulai dari kabupaten ya, bebas ya, karena bisa memilih di luar rayon. Jadi boleh di luar Kediri boleh ya, nah, atau mungkin di kabupaten atau kota lain boleh. Ya, di sini kalian nanti akan muncul seluruh nama-nama kota atau kabupatennya. Berikutnya adalah kalian harus memilih sekolahnya. Setelah memilih sekolah, kalian harus memilih jurusannya. Jadi kalau SMK ada 3 pilihan, 1, 2, 3. Jadi kabupaten kota memilih sekolah, baru memilih jurusan, itu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kabupaten Kediri, dia berasal dari Kediri, dia daftar di Madiun, SMK Negeri 1 Madiun, dia memilih jurusan teknik pemesinan. Itu teman-teman ya. Jadi kalian harus paham dulu berapa sih aturan dalam maksimal memilih sekolah, terus dalam setiap jalur pendaftarannya itu kalian nanti bisa daftar di dalam rayon, luar rayon, atau di luar rayon berbatasan. Ya, sekali lagi kalian bisa cek rayonnya ya. Nah, kalian bisa baca dulu aturan terkait dengan jumlah maksimal dalam memilih sekolah dalam rayon, luar rayon berbatasan. Itu teman-teman ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dalam tata cara dalam memilih sekolah ya, baik di dalam rayon, luar rayon, ataupun di luar rayon yang berbatasan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.